Shalom, horasma dihita saluhuna. Kita bersyukur kita sudah melewati tahun baru dan secara khusus ada kesempatan bagi keluarga besar Haloho, keluarga Opu Budi Haloho bisa beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di tahun baru ini kami semua boleh mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan. Dan saat ini di tengah-tengah persekutuan keluarga besar Haloho, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Doa kami supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan firman-Mu itu akan meneguhkan iman kami, memimpin kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Dan tema kita sama seperti tema Natal pada tahun lalu ya, atau minggu lalu. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan itulah yang dapat mengubah hidup kita, yang dapat mengubah cara berpikir kita, yang dapat menuntun kita agar kita dapat berjalan di dalam kebenaran. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini adalah tema yang sangat penting di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana banyak orang di tengah-tengah dunia ini tidak lagi mementingkan yang namanya persaudaraan. Apalagi di masa-masa pandemi. Bisa oleh karena alasan takut bertemu, jaga jarak, ya macam-macam. Akhirnya memang tidak bertemu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pandemi tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk memutus persaudaraan. Justru sebaliknya, di masa-masa pandemi, di masa-masa yang sulit, di sanalah kita seharusnya menunjukkan bahwa kita adalah saudara bagi yang lain, saudara bagi keluarga-keluarga yang lain. Jadi kita lihat di sini dalam ayat 22, sebenarnya ini adalah hubungan sebab akibat. Dimulai dengan anak kalimat seperti ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kemudian anak kalimat berikutnya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dan dengan segenap hatimu. Jadi, ada hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Sebabnya adalah adanya pengalaman akan kasih Kristus di dalam hati seseorang. Itulah yang mengakibatkan maka seseorang bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi ini adalah dua kata kunci. Ada pengalaman bersama dengan Tuhan, kemudian ada pengamalan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Nah, yang pertama itu bicara tentang pengalaman akan cinta kasih Kristus. Kapan kita dapat mengalami cinta kasih Kristus? Rasul Petrus menuliskan surat ini pertama-tama kepada jemaat mula-mula.
Jemaat mula-mula yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, itu di dalam pasal 1 ayat 1. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Kristen. Tetapi yang menarik bahwa mereka disebut sebagai orang-orang pilihan. Jadi di dalam ayat yang ketiga disebutkan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ini menjadi hal yang sangat mendasar. Seseorang bisa mengamalkan kasih persaudaraan apabila dia sudah terlebih dahulu mengalami kelahiran kembali. Nah, apa ini kelahiran kembali? Kelahiran kembali itu artinya sama dengan lahir baru secara rohani, dimulai dengan adanya pertobatan yang sungguh-sungguh, lalu percaya dan terima Yesus di dalam hati secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah yang paling esensi, paling mendasar. Tanpa adanya kelahiran baru secara rohani, maka kita tidak mungkin bisa mengharapkan adanya namanya kasih agape, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Maka di sini selalu ditekankan, kalau kita membaca surat Petrus ini, ditekankan akan pentingnya dilahirkan kembali secara rohani. Juga di dalam ayat 23, 1 Petrus 1:23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita dilahirkan kembali oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Maka dikatakan bukan dari benih yang fana, tapi dari yang tidak fana. Itulah firman Allah yang hidup, yang kekal. Dan kita tahu bahwa firman itu dikatakan telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin ya. Amin. Maka Petrus menyatakan, kalau kamu sudah dilahirkan kembali, kamu sudah punya pengalaman-pengalaman rohani, maka harusnya hal yang demikian membuat kamu tetap kuat, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, disebutkan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bahwa ada pencobaan, betul. Tetapi dikatakan ada maksud daripada Tuhan izinkan pencobaan itu. Yaitu untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Ayat yang ke-7. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini hal yang sangat penting, yang sangat mendasar, bahwa seseorang bisa mengamalkan kasih persaudaraan apabila dia sudah terlebih dahulu memiliki pengalaman akan Kristus. Dia sudah mengalami cinta kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memberikan dia pengampunan, penebusan, bahkan janji keselamatan yang kekal. Ini hal yang pertama. Maka yang kedua, ada pengamalan persaudaraan yang tulus ikhlas. Orang yang sudah mengalami cinta kasih Kristus selalu akan memiliki hasrat, akan memiliki semangat untuk menunjukkan bagaimana kasih itu direalisasikan. Kan kita tahu ya, secara vertikal kasihi Tuhan Allahmu, tapi secara horizontal kasihilah sesamamu manusia. Jadi bagaimana kita mengamalkan kasih itu? Apabila kita melihat sesama kita sebagai saudara. Saudara berarti kita tidak melihat ada batasan ataupun perbedaan. Ya, perbedaan pendidikan, perbedaan pekerjaan, perbedaan pengalaman,
bukan lagi mengarah ke situ. Yang lebih luas lagi, tidak lagi melihat adanya perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan profesi dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat ini adalah saudara saya. Kemudian mengasihi dengan tulus ikhlas. Apa artinya mengasihi dengan tulus ikhlas? Tulus ikhlas artinya tanpa paksaan, tanpa rekayasa, tanpa pamrih. Mengasihi dengan tulus ikhlas artinya bahwa memang dia mengasihi dari dalam hatinya. Mengasihi bersifat walaupun. Mengasihi bersifat sekalipun. Jadi bukan karena ada something, bukan karena ada sesuatu, maka saya mengasihi dia. Tapi walaupun tidak ada sesuatu yang bisa saya harapkan, saya tetap mengasihi. Kenapa? Karena memang dia adalah saudara saya. Kalau dalam pepatah orang Batak, tapulo naik do namardongan tubuh, manang tapulo naik do namardongan sabu tuha. Artinya sekalipun air itu ditebas, ya akan pulih kembali. Tidak akan terpisah. Begitulah hubungan persaudaraan. Sama seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara bersaudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun artinya di sana ada unity, ada kesatuan, ada harmoni. Tung denggan molo pungu sahundulan, namar sanina, namar hahamaranggi. Semua saudara-saudara yang hidup dalam kesatuan, dalam kerukunan, maka di sana dikatakan Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat-Nya. Amin. Ya tentu kita tidak hanya mau berkat-berkat-Nya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, maka lakukan firman Tuhan. Salah satunya apa? Jaga kesatuan. Jaga keharmonisan di antara keluarga satu dengan yang lain. Namar hahamaranggi, namar orang tua, namar yanakon, namar paromain, namar hela, namar pahopu. Semuanya tetap harus menjaga keharmonisan satu dengan yang lain. Karena di dalam keharmonisan, di dalam kerukunan, di sana sebenarnya saling menyenangkan, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang dirugikan. Kalau mau mengamalkan persaudaraan yang tulus ikhlas, maka tidak melihat kalau saya lakukan ini saya mau dapat apa. Tidak. Tapi sekalipun saya tidak dapat apa-apa, saya melakukannya. Karena apa? Saya sudah mengalami cinta kasih Kristus terlebih dahulu. Jadi kita tidak hitung-hitungan. Tidak lagi, wah saya sudah rugi sekian. Ya memang mengasihi itu memberi, tapi tidak dihitung sebagai kerugian, kan begitu ya. Malah dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah prinsip kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Berbahagia menerima iya, tapi lebih berbahagia memberi. Itulah prinsip kekristenan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang saya hormati, yang saya kasihi, firman Tuhan ini jelas ya, bahwa kita harus mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Lalu dikatakan hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Segenap hati artinya total, tidak setengah-setengah, tidak mendua hati. Ya, mengasihi orang tua sungguh-sungguh, mengasihi anak-anak sungguh-sungguh, mengasihi suami atau istri segenap hati, bulat hati, ibarat cincin. Ya, tidak ada putusnya kan begitu. Seperti itulah yang sebenarnya Tuhan mau. Sekalipun ada mungkin perbedaan pendapat, ada gesekan, ya namanya keluarga. Selalu akan ada itu. Tapi jangan lupa bahwa kita ini adalah satu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Apalagi kita yang sudah di dalam Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi, tugas kita adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Sekalipun berjauhan. Ada di Pulau Jawa, di Jakarta, mungkin di Sumatera, di berbagai tempat. Tapi semua bisa terhubung
dengan kecanggihan teknologi sekarang, ada video call, ada Zoom, dan seterusnya, semua bisa terhubung satu dengan yang lain. Maka ini kesempatan membangun komunikasi, membangun jembatan kasih. Nah, ini yang terakhir, ada satu kisah saudara bersaudara, abang adik. Nah, abang adik ini, mereka sejak kecil sebenarnya hidup rukun. Diajar oleh orang tuanya untuk bisa hidup berdampingan. Kemudian setelah masa orang tuanya lanjut usia, mereka pun dibagikan, ya, ada tanah warisan. Nah, ini untuk kamu si abang, ini untuk kamu si adik. Kemudian mereka bertumbuh, membangun keluarga, membangun rumah juga, membangun ekonomi, sama-sama berhasil. Tapi satu ketika terjadi konflik di antara mereka, hanya oleh karena masalah tanah begitu. Akhirnya si adik ini marah kepada abangnya. Mereka hidup sebenarnya bertetangga, hanya dibatasi oleh tanah kebun. Sehingga adiknya itu saking marahnya menggali tanah yang di sebelahnya, sehingga muncul seperti sungai kecil, seperti kali begitu ya. Akhirnya si abangnya juga marah. Aduh, saya juga tidak mau berjumpa lagi dengan kamu. Padahal usia sudah di atas 40, begitu ya. Mereka tidak mau ketemu. Ini saking panas hati. Ini jadi ingat seperti Kain dan Habel ya. Ya, saya harap tidak terjadi di antara kita seperti itu. Karena panas hati, sudah tidak kenal lagi ini adik atau siapa. Sudah lupa bahwa mereka adalah satu ibu, satu bapak. Jadi, singkat cerita, si abangnya ini memanggil tukang dan berkata kepada tukang itu, kamu bisa belanja, artinya bahan bangunan, dan silakan kamu membangun pagar yang tinggi, supaya saya tidak melihat lagi rumah di sebelah, saya tidak melihat lagi adik saya di sana, saya tidak mau ketemu dengan dia. Ya, silakan kamu kerjakan, saya ada urusan, kata si abang ini. Kemudian si tukang itu membeli bahan-bahan, dia bekerja. Ya, akhirnya setelah itu sore hari si abang ini pulang. Dan dia kaget. Oleh karena yang dibangun oleh si tukang ini bukan pagar, bukan tembok, tetapi yang dibangun adalah jembatan penghubung antara rumahnya dengan rumah adiknya. Lalu dia berkata, apa yang kamu lakukan ini? Saya tidak perintahkan ini, kenapa kamu lakukan ini? Akhirnya dia marah. Dia mau pergi ke seberang, mau menjumpai adiknya, dan dia mau marah. Ketika masih di tengah jembatan, si adiknya dari seberang melihat, kok ada abang saya mau datang ke sini? Dia baik sekali membangun jembatan. Dia tidak tahu kalau lagi marah. Wah, dia baik sekali, dia datang lagi mau bertemu dengan saya. Saya tidak mau dia yang ke sini lebih dahulu. Lebih baik saya pergi ke sana. Dia berlari ke jembatan itu. Ketika ketemu di tengah jembatan itu, adiknya itu langsung memeluk abangnya dan berkata, aduh, saya minta ampun, saya mohon maaf ya abang. Saya tidak menduga ternyata abang baik hati sampai membangun jembatan. Wah, kaget juga abangnya. Tapi akhirnya hatinya luluh. Akhirnya mereka berpelukan, menangis satu dengan yang lain. Dan akhirnya bisa saling mengampuni, saling menerima. Akhirnya baikan kembali. Nah, ini adalah satu kisah. Apa pelajarannya? Bahwa tugas kita, saudara-saudara, adalah membangun jembatan kasih. Membangun pagar tembok itu lebih mudah. Untuk membuat tembok pemisah itu lebih mudah. Tapi membangun jembatan kasih itu memang dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Karena itu mari kita meningkatkan cinta kasih kita kepada sesama, kepada keluarga kita, dengan selalu berpedoman kepada cinta kasih Kristus yang sudah lebih dahulu rela mati, rela berkorban bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani relasi atau hubungan
di tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.